Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab periode 3 tahun 2021 gelombang 1 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Hiliani, guru SMA Negeri 1 Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab periode 3 tahun 2021 gelombang 1 dengan mengambil tema Iman kepada Hari Akhir, pertemuan ketiga, dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kelas, silakan doa dulu dipimpin teman-temannya. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli rabban wa bil islami Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman. Shadaqallahul azim. Oke, untuk berikutnya, untuk menambah rasa nasionalisme sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh satu orang. Silakan ke depan. Yang lainnya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
lebih berkobar lagi ya, lebih berkorban dari para pahlawan kita kemarin ya. Kemudian selanjutnya Ibu pengen absen siapa-siapa saja yang sudah hadir, yang hadir di kelas kita. Dita Dunia Sari, Penny, Nafiza, Nabila, Mutia, hadir Bu. Alhamdulillah ya hadir semua untuk hari ini. Mudah-mudahan setelah berdoa, setelah menjalankan lagu Indonesia Raya, kita akan lebih betah di kelas, lebih nyaman. Kemudian terima kasih juga yang sudah memberikan kelas, sehingga kelihatan sekali kelas kita bisa merasakan nyaman di dalam kelas ya. Sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu pengen memberikan tes awal ya, karena materi kita hari ini adalah iman kepada hari akhir. Karena sebelum kita memasuki tes awal, Ibu pengen tahu masih ada yang ingat nggak materi kita minggu kemarin? Masih, Bu. Apa nak? Ya kita Macam-macam kiamat. macam-macam kiamat. Apa tanya itu? Andre? Macam-macam kiamat ada dua, Bu. Ada kiamat sugro sama kiamat kubro. Ada ya, tadi sudah disebutkan ya oleh teman kalian Andre. Kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil atau kiamat besar. Siapa yang bisa nak contoh dari kiamat kecil? Ya. Contohnya ada tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Adanya tsunami, adanya gunung meletus, adanya banjir, ada yang bakalan hutan dan lain-lain. Kalau kiamat kubro apa? Hancurnya seluruh alam semesta. Hancurnya seluruh alam semesta. Jadi harus dibedakan ya. Alhamdulillah pada hari ini masih ingat materi kita yang kemarin ya. Untuk hari ini materi kita tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir ya. Namun sebelum itu kita akan melaksanakan awal dulu, sejauh mana anak-anak ini mengingat atau mengetahui dalil-dalil apa saja sih yang berkaitan dengan hari akhir ya. Silakan dikerjakan selama waktunya 5 menit belakang ya. Sudah? Untuk lagi ya. Nanti dikumpulkan ke depan dan belakang ya. Jadi betul dengan mudah ngambilnya kalau sudah dikumpulkan di depan ya. Oke nak, silakan kumpulkan dari belakang ke depan, yang di depan nanti kita akan sampai dulu ya. Mudah-mudahan hasilnya walaupun belum masuk ke pembelajaran sudah ada bayangannya kita ya. Tapi walaupun misalnya hasilnya belum maksimal tidak jadi masalah karena memang kita belum belajar. Ketika kita sudah belajar berarti hasilnya harus maksimal. Kita akan masuk ke kegiatan inti ya, materi kita hari ini. KD kita sama nak, KD kita kompetensi dasar kita yaitu 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita sesuai dengan KD 3.3 pertemuan ketiga tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama, silakan berkaitan ke depan ya. Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang ketiga, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman
menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Kemudian ini ada beberapa dalil ya berkaitan dengan hari akhir. Namun sebelum kita Ibu memberikan beberapa dalil tentang hari akhir, ini silakan untuk diskusi dulu nah ya. Ini ada 6 buah gambar ya. 6 buah gambar ini akan kita diskusikan. Ini gambar apa? Ini yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Yang keenam apa? Nanti silakan kalian cari dalil-dalil yang berkaitan dengan 6 buah gambar di depan. Ya. Silakan dibentuk posisi duduknya untuk berdiskusi. Oke, nah, silakan dikerjakan ya. Karena sudah terbentuk kelompok, jadi kerjakan sesuai gambar masing-masing. Kelompok 1, gambar 1 dan 2, kelompok 2, gambar 3 dan 4, kelompok 3, gambar 5 dan 6. Silakan bekerja. Nanti akan kita presentasikan ke depan, ya. Kalau ada yang bingung boleh tanya ya Bu, ini segala macam ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang mau maju duluan? Atau mau sesuai urutan? Unjuk saja, silakan. Jangan. Kelompok 2 dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan gambar 3 dan gambar 4. Untuk yang menjelaskan gambar 3, silakan. Berdasarkan, di sini saya akan menjelaskan gambar 3. Berdasarkan hasil diskusi kami, gambar 3 itu adalah gambar sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka. Dalil gambar sirat ini dijelaskan dalam dalil Al-Quran surat Maryam ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain di dalam Al-Quran juga terdapat di dalam hadis di mana sabda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Jawab beliau, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Dia bagaikan pohon berduri Indonesia dikenal dengan pohon sakdan. Muttafaqun alaih. Selanjutnya pada gambar keempat adalah gambar Yaumul Hisab. Dalam hidupnya, manusia mengerjakan macam-macam amal soleh dan amal buruk yang semuanya akan diperhitungkan pada hari perhitungan. Hari perhitungan ini juga berlaku bagi makhluk lainnya, seperti binatang, jin, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Yang artinya, sesungguhnya kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Quran Surat Al-Hasiyah ayat 25-26. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir dengan bagus. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Baiklah, jadi di dalil untuk gambar yang kelima yaitu adalah gambar tentang dunia sangkakala dan di dunia pada saat akan terjadinya kiamat ini pada masanya. Untuk dalil gambar nomor 5 itu ada di surat Yasin ayat 83 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanfiqa fis-suri fa-idza hum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Yang dimana itu berarti semua makhluk hidup akan binasa dengan tiupan sangkakala yang pertama. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua untuk membangkitkan mereka dari kematian. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup dan berjalan menuju kepada Tuhannya untuk dihisab dan menerima putusannya nanti. Quran surat Yasin ayat 51. Untuk gambar yang keenam itu adalah gambar di mana itu ya adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Untuk di Yaumul Jaza ini Allah sudah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 17 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a taraiqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Yang dimana berarti dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Demikianlah masa Allah menciptakan manusia melalui tahapan-tahapan yang menentukan. Kami akan selalu menjaganya untuk kebaikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sekarang tinggal kelompok 1. Sudah siap belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan gambar 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh Yolanda Widodo. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil yang luas yaitu hari kebangkitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanfiqa fis-suri fa-idza hum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segala dan sebagainya menuju kepada Tuhan mereka. Quran surat Yasin ayat 51. Untuk gambar kedua akan dijelaskan oleh teman saya Yona. Dipersilakan. Gambar kedua bisa dilihat adalah gambar yang menjelaskan tentang hari berkumpulnya manusia pada hari akhir, yang bisa juga disebut dengan Yaumul Jama'. Yaumul Jama' atau yang bisa disebut Yaumul Jami' adalah hari berkumpulnya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman untuk ditanyakan seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebutan ini terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi wa farika fil jannati wa farikan fil sa'ir. Artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongannya lagi masuk neraka jahanam.
Demikianlah dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah tampil semuanya tiga kelompoknya. Namun untuk memperkuat hasil temuan kalian tadi, Ibu akan memperlihatkan ya beberapa ayat yang sudah disiapkan di slide presentasi Ibu di depan ya. Ya, ini tadi dibacakan oleh kelompok 2 ya. Ada surat Al-Zumar ayat 68. Bisa kita baca sama-sama? Bisa ya? Ya, kita mulai ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqahu fis-samawati wa ma fil ardh illa yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Tadi tiupan kedua ya. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Jadi surat Al-Zumar ini tiupan pertama hancur seluruh isi bumi. Ketiupan yang kedua dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai ke anak cucu cicitnya sampai sekarang ya, sampai tibanya hari akhir nanti ya, benar ya. Kemudian yang berikutnya surat Al-Qari'ah, di mana keterkaitan surat Al-Qari'ah ini dengan hari akhir? Bisa dibaca kan? Sama-sama seperti tadi ya. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-'indil manfush fa'amma saqulat mawazinuhu sadaqallahul azim. Itu surat Al-Qari'ah 1 sampai 5 ya. Surat Al-Qari'ah itu 1 sampai 5 ya, yang menjelaskan tentang hari akhir. Yang pertanyaan di sini nak, hari kiamat apa? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Terbayang karena kita bebe manusia itu paling 150 kilo tapi berterbangan seperti anai-anai. Terbayang tak? Yang mengerikan ya, terbayang. Dan gunung-gunung adalah seperti gunung yang dihambur-hamburkan. Mana berat tuh gunung dengan tubuh kita? Berat lagu gunung. Kalau kita seperti anai-anai, sedangkan gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Waduh, ngeri itu nah ya, dan terbayang sekali itu. Ya. Jadi itu Al-Qari'ah 1 sampai 5 ya penjelasannya. Oke, yang berikutnya setelah beberapa dalil tadi yang kita baca bersama-sama, kemudian apa saja sih hikmah dari beriman pada hari akhir itu? Ada beberapa poin ini nak ya. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Setelah kita mengetahui proses terjadinya hari akhir ya, apalagi itu hari akhir yang beroyoh ya, yang besarnya ya, takut sekali terbayang oleh kita. Jadi bisa menambah, membuat
minuman, melawan orang tua, ya, berjudi, berbohong dan lain sebagainya. Yang berikutnya di poin 3, mempersiapkan kematian dengan baik. Ini adalah contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil, kiamat pribadi. Ini yang terpacak di tegang juga. Kapan, di mana waktunya bisa saja terjadi, baik untuk anak-anak, punya remaja, ya, orang tua atau kakek nenek semuanya sudah harus mempersiapkan ini, ya. Kemudian yang berikutnya supaya melakukan amal soleh. Amal soleh banyak, bukan sekedar ibadah sholat dan puasa saja, ya. Kemudian berbuat baik kepada sesama, baik terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, ini ada semua adatnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat beriman kepada hari akhir, ya. Yang pertama, orang yang beriman pada hari akhir akan mendapatkan hidayah, pahala yang besar, serta rezeki yang melimpah dan kemakmuran bagi keluarganya. Wah, banyak sekali yang didapat, ya. Jadi mulai dari mendapatkan hidayah dari Allah, yang kedua mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, kemakmuran bagi keluarga. Siapa yang tak mau, ya? Makanya kita harus beriman pada hari akhir, dibuktikan dengan tingkah dan perilaku. Yang kedua, orang yang beriman pada hari akhir juga akan rajin mengerjakan amal soleh dan meningkatkannya sesuai dengan syariat, karena ia sadar bahwa semua perbuatan manusia akan dibalas di hari akhir nanti. Ya, jadi kita baca ayat. Kenapa? Ada ajudan 2 makhluk Allah yang selalu mengikuti kita kemana saja. Yang mana posisinya? Di pundak kita kiri dan kanan. Siapa namanya? Rokib dan Afid. Dia tak mau mengikuti kita kalau kita ke tempat yang kotor. Ya. Selain dari itu dia ikut terus kemana kita. Kemudian yang berikutnya, orang beriman pada hari akhir juga akan waspada terhadap perbuatan dosa. Ya. Kemudian orang yang beriman pada hari akhir juga akan mendapatkan kenyamanan yang telah dilewatkan di dunia dan akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Poin terakhir, orang yang beriman pada hari akhir akan berdoa kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang tak mau, ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ya, makanya kita banyak berdoa di situ, ya. Kemudian kesimpulan dari materi kita hari ini tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama, hari akhir adalah hari kiamat di mana dunia akan hancur. Kemudian seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab dan dibalas sesuai amal perbuatannya masing-masing. Pada saat itu baik dan buruknya perilaku seseorang akan dicatat bergantung bagaimana kadar keimanan seseorang dalam hatinya. Jadi masuk pada gambar-gambar yang tadi, ya, perbuatan amal kita, kemudian dihisab, kemudian dia dibalas, ya, baru dia nanti kemana? Ke surga atau ke neraka. Kemudian poin 2, ya, orang yang benar-benar beriman adanya hari kiamat akan senantiasa menjaga agar perilakunya baik dan berusaha menjauhi hal-hal yang buruk. Begitu juga sebaliknya. Dari itu, ya, materi kita hari ini. Setelah kalian mempelajari makna hari akhir, ya, kemudian macam-macam hari akhir dan tanda-tanda hari akhir minggu kemarin, ditambah lagi dengan hari ini dalil-dalil yang memperjelas, ya, tentang adanya hari akhir itu, semoga bisa menambah semangat kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, menambah semangat kita untuk beramal ibadah dengan baik, ya, sehingga rasa takut kita untuk kejadian hari akhir itu bukan malas beribadah, tapi akan memacu, memotivasi untuk lebih baik lagi. Itu saja, ya, untuk hari ini. Namun sebelum itu ada tes akhir yang akan menguji kemampuan kita,
setelah mempelajari dalil-dalil tadi, kita akan mengadakan tes akhir ya di materi kali ini. Waktunya sama seperti tadi, 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Silakan dibaca, dikerjakan ya. Setelah selesai, dikumpul ke depan, jangan di belakang, langsung ke depan. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah silakan ya dikumpul ke depan seperti tadi ya. Yang di depan di sini ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semua dan bermanfaat ilmunya. Ya. Kemudian sebelum penutupan, ya, silakan berdoa secara bersama-sama. Ya. Baiklah, marilah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Lebih kurang mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.